Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami sudah kembali berkumpul bersama dengan tubuh yang sehat. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online kami di rumah masing-masing. Tuhan berkati kami Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan ini, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa memperbaharui hati pikiran kami melalui firman Tuhan yang kami dengar ini. Berkati Bapak Gembala kami yang akan menyampaikannya. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga firman-Mu ini Tuhan menjadi firman yang lahir dari Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, dan kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat GPDI Pelita Kasih dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari yang kedua, minggu sesudah hari Pentakosta atau minggu pertama pada bulan Juni. Nah, saudara, minggu yang sangat indah ini bagi kita tentunya kita bersama-sama mengingat kembali kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa untuk keselamatan yang dikerjakannya sampai pada hari Pentakosta. Kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu ada 3. Adalah kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Dan itu luar biasa bagi kita. Setelah hari ini kita hampir menikmati kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, saya akan bacakan tentang kasih karunia Tuhan ini sebagai ayat dasar dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan itu merupakan pemberian daripada Tuhan, bukan hasil kerja kita, hasil usaha kita. Jadi keselamatan kita nikmati hanya kita terima dengan iman. Kita percaya bahwa melalui kita percaya kelahiran Tuhan, maka kita diberikan sukacita karena menjadi anak Tuhan. Kita percaya kematian Tuhan merupakan penebusan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita percaya kebangkitan Tuhan memberikan kebangkitan Tuhan berikan bagi kita untuk bersama-sama menyambut hari Tuhan dalam kerajaan surga. Saudara, ini hal yang sangat penting sekali bagi kita. Untuk mempersiapkan diri dalam kasih karunia Tuhan ini ada beberapa hal yang penting bagi kita. Yang penting kita harus tahu bahwa kita harus mempunyai hidup yang sama seperti Kristus hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita ada dalam Tuhan, maka kita harus hidup sama, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, ini penting sekali bagi kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita menjadi anak Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam Tuhan, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan ini penting bagi kita. Bagaimana kehidupan yang dilakukan oleh Tuhan? Dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 dikatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi dalam kita hidup menjadi anak Tuhan, bersama-sama menjadi anak Tuhan, kita harus mempunyai hati, pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam Kristus. Nah, ini penting sekali. Ayat 6 katakan bahwa Tuhan yang adalah wujud Allah, merendahkan diri, melepaskan wujud Allah itu dan mau merendahkan diri menjadi hamba, menjadi manusia, serupa dengan kita manusia. Supaya apa? Dan Tuhan memberikan contoh teladan kita untuk serupa dengan Tuhan, maka kita diberikan contoh bahwa kita juga bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi bukan hal yang mustahil bahwa kita hidup tidak seperti Kristus. Orang berkata bilang tidak mungkin kita bisa hidup sama seperti Tuhan hidup, karena Dia kan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan Dia menjadi manusia serupa dengan manusia dan menjadi serupa dengan kita.
dia hidup sama seperti manusia. Berarti dia memberikan contoh teladan bagi kita untuk hidup sama seperti Kristus yang hidup. Dan ini penting sekali bagi kita, bahwa kita bisa hidup sama seperti Kristus yang hidup. Dalam Matius 5 ayat yang ke-48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Kristus yang sempurna. Saudara, ini penting sekali bagi kita. Tuhan berkata bahwa kita harus bisa sempurna seperti Tuhan, seperti Bapa di surga sempurna adanya. Nah, berarti bukan hal mustahil kalau kita bisa hidup sama seperti Kristus yang hidup. Jadi ini hal penting sekali. Filipi 2 ayat ke-8 dikatakan bahwa dia rela mati. Bukan hanya hidup saja, tapi mati buat kita. Jadi kematiannya itulah yang membawa kita keselamatan, keyakinan kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dan kematian Tuhan itu telah memberikan keselamatan bagi kita, menebus semua dosa-dosa kita. Yang kita katakan mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, maka kita juga percaya bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan tidak ada perkara mustahil, maka kita juga percaya kita akan bisa menikmati melakukan perkara yang mustahil. Tapi ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu sebabnya mari sebagai anak-anak Tuhan kita belajar untuk hidup sama seperti Kristus yang hidup. Belajar untuk hidup sama seperti Dia. Bagaimana kita belajar? Kita serahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dalam Matius pasal 5, khotbah daripada Tuhan di bukit, dia berkata, siapa yang haus dan lapar akan firman Tuhan akan dipuaskan dengan firman Tuhan. Dari mana kita akan bisa belajar menjadi sama seperti Kristus telah hidup? Adalah belajar firman Tuhan. Nah, ini penting sekali. Dengan belajar firman Tuhan kita akan mengerti. Begitu pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Kristus melakukan firman Tuhan. Kristus adalah firman Tuhan itu sendiri. Kristus telah menjadi manusia, menjadi firman yang menjadi manusia, yang membawa kasih karunia Tuhan, yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Jadi penting sekali bagi kita mengerti bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita untuk menikmati kasih karunia Tuhan, keselamatan itu, maka dikatakan bahwa kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita berusaha untuk belajar hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini hal yang sangat penting bagi kita. Dan ada hal yang penting, kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita harus menikmati perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu memberikan gambaran tentang keselamatan, jalan keselamatan, pengorbanan yang sudah dilakukan melalui tubuh darah daging daripada Tuhan. Dia memberikan jaminan kepada kita. Kalau kita makan tubuh daging daripada Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup. Kalau kita minum darah daripada Tuhan, merupakan meterai perjanjian. Dan ini hal yang sangat penting sekali bagi kita. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Kalau saudara belum persiapkan dulu perjamuan kudus yang kita akan nikmati. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa bersama untuk menikmati perjamuan kudus ini. Bapa di sorga, kami datang kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik. Kasih karunia-Mu begitu luar biasa bagi kami, memberikan jaminan keselamatan bagi kami. Sehingga kami percaya melalui keselamatan ini kami akan hidup sama seperti Kristus yang hidup. Dan kami akan menikmati kekuatan yang baru daripada Tuhan melalui perjamuan kudus. Melalui tubuh daging daripada Tuhan, kami diberikan kekuatan baru, persekutuan dengan tubuh daging daripada Tuhan. Melalui darah daripada Tuhan, kami dibaharui, semangat kami dibaharui, memiliki semangat yang baru daripada Tuhan. Dan saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita ambil tubuh daging daripada Tuhan, angkat tinggi-tinggi. Bapa di sorga, di tangan kami ada tubuh daging-Mu yang sudah dipecah-pecah dan dihancurkan bagi kami. Layakan kami makan tubuh daging-Mu, dan kami akan makan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Cawan yang ada darah daripada Tuhan,
saudara pindahkan ke tangan, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan minum perjamuan kudus ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, di tangan kami ada tubuh darah-Mu yang dihancurkan, telah dicurahkan bagi kami, menyucikan tubuh kami, menyucikan kami dari segala dosa kami, menyembuhkan segala penyakit dalam tubuh kami, memberikan kekuatan yang baru, persekutuan yang baru dengan Tuhan. Layakan kami minum darah-Mu, dan kami akan minum darah-Mu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Terima kasih Bapa di surga, dalam puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan saya. Dengan kekuatan Roh Kudus kami percaya. Dengan kekuatan Roh Kudus kami akan mampu hidup sama seperti Kristus yang hidup. Kami akan mampu hidup sama seperti Bapa yang sempurna adanya. Maka kami akan menjadi sempurna seperti sang Bapa kami di surga. Terima kasih Bapa. Dalam puji, hormat, kemuliaan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.